Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Miftahul Falah, NIM 19051204006 dari kelas TIA 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa itu model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang pertama adalah sistem terdistribusi. Adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Yang kedua adalah jaringan baru. Jaringan baru yaitu sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan jaringan lama yaitu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau mandiri. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis ada 4, diantaranya yaitu yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network, yang kedua adalah LAN, Local Area Network, yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network, yang keempat adalah WAN, Wide Area Network. Pembagian jaringan berdasarkan hak akses ada 2, yaitu internet. Internet itu bisa diakses oleh publik. Yang kedua adalah internet. Internet hanya dapat diakses oleh kalangan internal atau tertentu saja. Sedangkan pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya ada 2, yaitu ad hoc. Yang kedua adalah infrastruktur. Topologi jaringan. Macam-macam topologi jaringan diantaranya yaitu yang pertama adalah topologi bus. Kelebihan topologi bus sendiri adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Kelebihan yang ketiga, topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan kekurangan dari topologi bus adalah jika salah satu kabel pada topologi ini putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation atau klien yang lain. Yang kedua adalah proses sending atau receiving data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kekurangan yang terakhir adalah topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua adalah topologi star. Kelebihan dari topologi star ini diantaranya adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kedua, bersifat fleksibel. Ketiga, keamanan topologi ini bisa dibilang sedikit lebih baik daripada topologi bus. Yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Yang kekurangan yang terakhir adalah jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga adalah topologi ring. Kelebihan topologi ring adalah memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Kelebihan yang terakhir adalah biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kekurangan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang terakhir adalah topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh ini, yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya,
Proses instalasi jaringan pada topologi mesh ini sangatlah rumit. Kedua, membutuhkan banyak kabel. Ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel itu tadi. Di slide ini pembagian jaringan berdasarkan cara penggunaan kabel. Yang pertama yaitu wired network, yang kedua adalah wireless network. Perbedaannya yaitu wired network sendiri itu menggunakan kabel, sedangkan wireless itu tanpa kabel. Pada slide ke-8 ini yaitu pembagian jaringan berdasarkan cara siarannya. Yang pertama yaitu unicast, kedua adalah multicast, yang ketiga adalah broadcast. Ya, cukup sekian presentasi saya tentang model infrastruktur jaringan. Apabila ada salah kata atau kesalahan dalam penjelasan saya tadi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.